Silakan ahli, terima kasih atas kehadirannya. Ya, silakan duduk. Oke, saudara dihadirkan di sini oleh tim penasihat hukum terdakwa sebagai ahli ya, bukan sebagai saksi tapi sebagai ahli. Ini ahli apa ini? Ahli filsafat hukum dan HAM yang mulia. Ahli filsafat hukum dan HAM. Ya. Mungkin ada datanya. Kami tadi sudah serahkan via panitera, tapi kalaupun belum ini kami ada siapkan lagi yang mulia. Sekali lagi saya ingatkan penonton harap tenang ya, ini sidang ya. Kita sama-sama menjaga sidang ini supaya selesai dan cepat ya. Saudara atas nama Dr. Andes Rocky Gerung, Rocky Gerung, lahir di Manado 20 Januari 59, agama Kristen, pekerjaan dosen, alamat Jalan Pisangan nomor 14, Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Agamanya Kristen Protestan atau Katolik? Protestan, ya. Kemudian pekerjaan dosen, karena saudara diberikan sebagai ahli di sini. Di dalam kurikulum vitae ini tidak disebutkan riwayat pendidikannya. Jadi mungkin saya boleh tanya saya, S1-nya di mana? Di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, di bidang sarjana apa? Filsafat. Sarjana filsafat. Kemudian ada gelar yang lain, mungkin S2, S3 atau gelar yang lain? Enggak ya. S1 aja di filsafat di Universitas Indonesia ya. Sekarang pekerjaannya dosen mengajar di mana? Dulu saya mengajar di UI 15 tahun itu di S1, S2, S3. Sekarang saya mengajar di banyak universitas tapi saya dosen tamu. Dosen tamu enggak, yang dosen tetapnya di mana? Enggak ada. Pengajar tetapnya enggak ada dulu 15 tahun di UI ya. Kemudian sekarang mengajar di berbagai universitas sebagai dosen tamu, bukan dosen tetap ya. Antara lain di mana itu misalnya? Di mana? Universitas di Jakarta kan banyak ya. Yang sering di mana? Saya mesti ingat banyak betul tuh, 20 kali ada di Jakarta saya mengajar di yang terkenal di Jakarta. Ya, saya pernah mengajar di UI, pernah mengajar di Muhammadiyah, pernah mengajar saya ngajar di Sekolah Mahkamah Agung, saya ngajar di Sespim di Polri, saya ngajar di Jamanas, saya ngajar di Seskogab TNI, saya ngajar di banyak Pak. Sebagai dosen tamu ya. Kalau nggak salah kemarin terakhir di Pusdiklat Menkin untuk mengajar hakim-hakim muda kemarin ya. Ya, saya ngajar ya itu. Hakim muda kemarin. Oke, saudara di sini karena dijadikan sebagai ahli hanya bersumpah atau berjanji ya sesuai berjanji ya. Ya, silakan berdiri untuk berjanji. Ya di situ aja ya. Ya, protesan gini ya. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang hal-hal yang dikemukakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, karena ini saksi dihadirkan oleh tim penasihat hukum dan saksi latar belakangnya adalah ahli filsafat hukum dan filsafat tadi. Silakan kami berikan kesempatan pertama kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan.
Namun sebelumnya saya ingatkan, ini karena saksi ahli filsafat ya, itu nanti kota mungkin berkembang kemana-mana, mungkin mohon dibatasi sehubungan dengan benar ya, Bu ya, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang pidana. terkait ya, Normanya juga fakta-fakta persidangan. Oke, mohon silakan. Izin rekan kami yang dahulu ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait dakwaan. Pertama mengenai pasal 14 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang berita hoax. Kemudian Undang-Undang IT tentang kebencian. Kemudian Undang-Undang KUHP 1564 tentang penistaan agama. Filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya. Oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal ini? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis tuh. Tetapi dalam perkembangan yang disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu, logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman. Padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax. Tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus gitu-gituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofi. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan. Dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu ada benar. Padahal dia lagi tipu sebetulnya. Begitu di sidang, Alan Sokal bilang, secara kalian kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelesaikan keadaan. Itu intinya. Dan di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif.
Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax. Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang yang belum dia kenali. Itu soal pertama. Nanti kita lihat apa efeknya pada hoax yang berlangsung selama kira-kira 2 pemilu ini. Yang kedua, istilah hate speech, ujaran kebencian. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana, bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi, bukan hate speech. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu, di mana seseorang pernah mengucapkan satu istilah kemudian jadi kerusuhan politik di masa lalu. Kalau saya bilang Anda adalah negro, oh itu hate speech. Karena negro dulu adalah budak, maka jangan ucapan negro, ucapan aja black people. Teman yang warna kulitnya hitam. Kalau negro itu artinya penindasan. Negro artinya merendahkan orang. Contoh misalnya, kalau saya sebut perempuan nggak bisa berpikir, di Amerika itu bukan hate speech, di Eropa itu hate speech. Perempuan suka menipu tuh. Di Amerika itu nggak ada soal, di Eropa itu jadi hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada satu peristiwa di tahun 1200-1300 ketika semua perempuan itu diuber-uber oleh gereja Katolik karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu mereka dibunuh. Dianggap perempuan yang tinggal di rumah, kendati dia lagi bikin pekerjaan rumah, pekerjaan tangan untuk dijual, dianggap itu dia sedang bersekutu dengan setan. Karena kecemburuan kaum laki-laki yang tidak bisa berproduksi, yang harganya, kualitasnya lebih baik dari perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dihujat di Eropa, itu hate speech. Di Amerika, saya kasih contoh ya supaya ada apply. Satu waktu dalam satu pertandingan sepak bola, hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk. Lalu dia diolok-olok oleh penonton, oleh tim yang ada laki-laki tuh. Seandainya hakim garisnya laki-laki pasti masuk tuh. Ini adalah penghinaan tuh. Maka kena pidana tuh karena mengolok-olok perempuan. Di Amerika dalam tahun yang kira-kira sama, seorang perempuan yang mau jadi profesor di bidang matematik di Harvard University diolok-olok oleh rektornya sendiri. Rektornya bilang, ngapain sih Anda jadi profesor? Anda perempuan nggak bisa mikir abstrak. Itu bukan hate speech. Tetapi kalangan feminis Amerika kemudian membuli si profesor ini, namanya Robert Summer, bekas Menteri Keuangan Bill Clinton yang kemudian jadi rektor Harvard, biasanya pasti asli. Dia bilang begini, saya tahu saya berbuat salah. Karena itu walaupun tidak ada hukum, saya menghukum diri saya sendiri. Rektornya mengundurkan diri. Karena dia salah secara etis, bukan salah secara pidana. Jadi kita lihat satu istilah yang di kita dianggap hate speech, sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru. Nah, saya nggak ngerti kenapa membuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Nggak ada semacam naskah akademis ya, untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hal itu hate speech. Hanya bila hal itu pernah ada di masa lalu dan menimbulkan kerugian di masa lalu dan diulangi sekarang, itu namanya hate speech. Saya kira itu awalnya. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks bukan hoax, karena hoax itu dari si penerima. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima, dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Ini saya terangkan tadi, genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa itu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh.
Pak Mahfud. Terus dia bilang buktikan, saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Kan itu soalnya kan. Jadi ada bahaya juga kalau nanti Pak Mahfud bilang oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga saya kalau saya bikin hoax saya akan buktikan. Saya bisa buktikan kan butuh waktu kan. Jadi poin saya hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke dia jadi whistleblower lah kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah penjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru di penjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi diperdengarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa itu hoax? Mumpung ada pidananya kan lebih efisien dulu hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya itu problem serius, di universitas itu problem serius. Dan mestinya Apakah ini bentuk kedunguan? saya ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Tentang kebencian. Kalau kebencian dan juga sekaligus penistaan agama, Gus Murni ulama di penjara dicintai suruh khotbah Jumat dan segala macam. Antara realita dengan tuduhan tidak nyambung. Bagaimana menerangkan filosofisnya? Tentu ada semacam sinopsis di kepala jaksa terutama untuk memperlihatkan kemampuan dia membekuk seseorang. Dan jaksa selalu datang dengan prinsip bahwa saya bisa beku Anda. Hakim datang dengan prinsip saya bisa menegakkan keadilan. Pengacara datang dengan prinsip saya bisa membebaskan terdakwa. Jadi kalau itu sama argumennya, nggak ada soal, pengadilan bisa buktikan. Tapi yang terjadi sekarang, sistem pengadilan kita di dalamnya ada jaksa, pengacara, ada polisi. Yang terjadi adalah penghukuman, bukan pengadilan. Pengadilan mulai dengan narasi, diskors, kita bahas sama-sama, detikul hoax dari apa itu, hate speech itu apa. Tetapi karena mau efisien, maka Anda langsung buka KUHP aja. Padahal sebetulnya hal yang bisa dibicarakan secara demokratis tidak perlu KUHP. KUHP itu adalah final atau solusi terakhir lah. Kalau masih bisa bercakap-cakap buat apa? Kita lagi masuk dalam restoratif justice, di mana percakapan lebih penting daripada penghukuman. Dan future law kita, apa salahnya itu, use constituendum kita adalah menuju ke situ. Jadi seharusnya ada percakapan, dan kita tahu kalau saya terangin masalah politik, semakin banyak ada KUHP, artinya semakin kurang demokrasi. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya untuk sekedar oke, daun mangga ada di tempat saya, oke, saya buang ya, tapi saya bisa ambil daun mangga sedikit di situ. Enak kan? Bukan langsung keluar dengan KUHP, Anda mencemari halaman saya, maka bawa Anda ke ruang sidang. Itu berhenti persahabatan antar warga negara. Apalagi ini soal publik yang seharusnya dipercakapkan aja kan. Atau mereka bikin seminar lah supaya jelas. Nggak usah dibawa dalam pengadilan. Saya usulkan itu ya. Ya, kemudian kenyataannya yang seharusnya tidak masuk ruang pengadilan hari ini masuk. Padahal juga sudah kita buktikan 22 orang saksi. 5 ahli, 17 fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ini kaitannya dengan ijazah soal. Maka pertanyaan seriusnya, kok jadi bertele-tele gitu loh? Kan harusnya kalau mengacu kepada 143 dari dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Ini kan tidak ada ijazah asli, ini kan berarti tidak jelas. Maka ada klausul harusnya ini kasus batal demi hukum. Tapi kenapa terus berlanjut? Fenomena apa? Psikologi, hak asasi manusia dan lain sebagainya Anda bisa mengerti untuk jelaskan ini. Coba saya terangkan dulu ya. Saya mau terangkan soal ijazah, padahal saya nggak punya ijazah. Saya nggak punya ijazah, tapi saya mengajar dari S1 sampai S3. Nggak ada yang persoalkan itu. Karena ada kepercayaan bahwa saya punya pengetahuan. UI minta saya mengajar dari S1 sampai S3. Satu waktu tanya,
Orang di mana ijazah Anda? Anda yang undang saya, kenapa Anda tanya ijazah saya? Kecuali saya mendaftar, oke saya tunjukkan. Ada yang perlu. Tapi ini soal administrasi. Nah itu masalahnya, soal administrasi. Kalau administrasi, silahkan cari file saya. Kan Anda yang keluarin, mestinya ada file Anda. Kalau ijazah saya robek gimana? Jadi dalam soal ijazah tadi, itu kalau bisa Pak Jokowi, yang mau kita persoalkan ijazah sebagai tanda beliau pernah sekolah atau tanda beliau pernah berpikir. Ya pasti tanda beliau pernah sekolah. Iya, Kalau karena pernah ini, berpikir saya nggak yakin dia pernah. karena itu yang kita persoalkan. Ya maksud saya begini, brother. Untuk konteks ijazah ini diperlukan ketika mendaftar capres. Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan. Tapi sebetulnya kan Dan berkonsekuensi logis hukum. Ya itu. Nah, bagaimana menerangkannya? Ya. Sampai hari ini tidak terbukti. Sekarang, kalau itu soal administrasi, palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana? Pada tanda tangan, pada nilai, itu bisa dipalsukan. Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat aslinya itu beda dengan kimia kertas yang menggunakan Pak Jokowi. Saya bikin aja pembuktian forensik kan. Kan ijazah itu ada kertas khususnya tuh. Ya. Kimianya bisa beda dengan kertas untuk bikin kwitansi. Dan ukuran lamanya juga. Iya, itu bisa dilakukan. Udah kami udah ajukan Karbon. mana bukti forensik ijazah asli Jokowi. Atau setidaknya Jokowi datangkan ijazah aslinya ke sini. Oke, itu poin satu ya. Poin kedua, Pak Jokowi juga bisa abaikan, ngapain sih tanya-tanya? Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden, dia bisa abaikan. Dan orang palsu ijazah sekarang menurut hukum nggak ada soal kok. Tetapi justru karena beliau kepala negara, maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau dia kepala negara silahkan berbohong itu, urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Ya. Tulisannya begini, membaca hari ini, memimpin hari esok. Wow. Di SD 26 tadi, di dekat sini, begitu tulisannya. Di bawahnya, aktifkan narasi. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang, kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir. Tanda saya pernah membaca dari ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara. Sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden tidak boleh berbohong. Dasarnya itu. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Ya. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Wah, ada perencanaan kejahatan. Yes. Nah, dengan tidak ditampilkan ijazah asli berarti ada rencana kejahatan. Secara logis begitu kesimpulannya. Kalau demikian, apa logika psikologisnya tanggung jawab moral bagi si pejabat itu? Karena dia presiden. Apa? Kalau tidak bisa dikriminalkan, itu tentu aja pemilu berikutnya kan. Tapi kan ada poin di dalam hukum bahwa berbohong bagi pejabat publik itu apa pasalnya coba? Kan ada undang-undang apa TAP MPR waktu reformasi etika pejabat publik termasuk dalamnya nggak boleh berbohong. Maka maksud saya, logika psikologisnya apakah dia harus menyatakan mundurkan diri atau apa? Itu tanggung jawab moralnya bagaimana pejabat seperti itu? Ya itu namanya moral code dari seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin ada prinsip noblesse oblige. Semakin noble, obligasinya semakin tinggi. Semakin dia mulia, dia punya kewajiban moral untuk bertanggung-jawaban bahkan hal-hal yang nggak pernah dipersoalkan, apalagi dipersoalkan. Jadi sekali lagi prinsip leader. Kalau dia dealer bisa dia berbohong, tapi dia leader kan. Iya. Itu beda dealer dengan leader. Jadi logikanya moralnya seperti profesor tadi ya, mengundurkan diri. Ya, dia mesti mengundurkan diri mestinya. Kan itu dasarnya kan. Kalau orang tanya kenapa mengundurkan diri, ijazahnya palsu kan gampang.
Tapi faktanya nggak pernah ada pernyataan mengundurkan diri, bagaimana? Ya itu artinya kemampuan untuk menjadi pandito ratu itu belum nyampe. Nah, sekarang karena dari pihak individunya tidak demikian, sekarang dalam proses persidangan sebenarnya ada klausul yang bisa dia ini sidang di stop, sidang ini tidak bertele-tele, tergantung kewenangan hakim di dalam konteks menentukan bahwa ini sudah tidak sesuai dengan dakwaan. Saya bayangkan misalnya, setiap presiden Indonesia dia punya semacam hak untuk memperoleh noblesse oblige ketika dia lengser ke Prabowo enggak segala macam. Kan dia tetap akan dipanggil Master Presiden. Di Amerika kan berpensiun pun Master Presiden, Master Ambassador. Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden. SBY sekarang masih dipanggil orang presiden. Bukan karena dia formal presiden, tapi karena integritasnya ada di situ. Nah, satu waktu misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan dibuktikan misalnya bahwa ternyata tercecer sebuah kertas yang setelah diforensik adalah kertas ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang belum bisa dia sodorkan. Lalu ternyata itu kacau, kimianya beda dengan kimia kertas yang beredar di kalangan tahun kelulusan yang sama. Lalu orang persoalkan lagi, oh ternyata setelah 10 tahun baru ketahuan memang itu palsu, atau baru 10 tahun ketahuan itu memang benar. Jadi udah terlewati hari ini, Bapak Jokowi udah dapat stigma. Nah stigma itu berbahaya bagi bangsa. Apa bahayanya? Semua orang akan menganggap pemimpin Indonesia itu tukang proyek. Setiap kali ada pemimpin yang buruk di negeri ini kan. Jadi kita menghindari stigma itu. Supaya stigma itu tidak berlanjut berabad-abad, buktikan di sini. Simpel kan? Harusnya begitu ya. Harus begitu. Saya ucapkan itu sebagai normativity di dalam moral code. Jadi panggilan moral itu menuntut dia secara honesty untuk bilang ini sebetulnya kalian persoalkan daripada ribut-ribut. Ini gampang. Jadi dalam konteks ini bisa bedakan ya antara kabar dan berita. Karena ini konteksnya dengan kabar dan berita. Sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan menjadi masalah besar buat bangsa ini. Itu begitu diputuskan dia jadi berita. Sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Jadi gitu ya antara kabar dan berita begitu. Ya sekira Pak Tun ini bisa lanjutin. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya, silakan guys. Saudara, izin majelis. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra, bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensi logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita temukan. Tapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibatnya. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas. Nah, begitu misalnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan narasi yang ada di pembicaraan dia sepatu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan sesuatu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu itu. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, kalau orang bilang itu tukang palsu lewat depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa. Mending selesaikan soal itu. Udah ada percakapan baru di luar sidang, kan masih ada waktu itu.
Baik, tolong terangkan, karena begini, ada dua isu yang sebenarnya objeknya sama, tapi tarikannya dianggap berbeda. Bagi warga negara, menyampaikan pendapat, apapun pendapat itu, terlepas dalam pendapat itu ada yang benar, ada yang keliru, warga negara memandang ini sebagai hak konstitusional, karena dijamin dalam pasal 28. Tapi ada semacam fenomena, bahkan secara faktual, sejumlah aktivis, sebut saja Edi Mulyadi, Syahganda Nanggolan, Jumbo, dan yang lainnya, narasi-narasi kebebasan berpendapat itu sekarang ditarik menjadi seolah suatu kejahatan. Misalkan dianggap sebagai kebencian, hoax atau penyebar kebohongan, bahkan dianggap ini menerbitkan keonaran. Saya ingin beri batasan yang konkret, apakah hal-hal seperti itu adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi, atau sebenarnya memang kejahatan? Kalau ini memang kejahatan, hukum saja semua orang berpendapat. Waktu kita pindah dari sistem kerajaan pergi pada sistem republik, semua hal yang sifat privat itu kita hentikan kedudukannya. Raja tidak boleh lagi klaim bahwa dia punya tubuh privat. Begitu pindah republik, raja itu hanya punya tubuh publik, namanya presiden itu. Sekarang kalau kita campur ulang itu, menghina presiden artinya menghina martabat Jokowi. Tidak ada di dalam teori filsafat hukum itu. Tubuh privat raja terpisah dengan tubuh privat presiden terpisah dengan tubuh privat publik. Jadi kalau dia orang publik, seluruh publik boleh menghina dia, itu konsekuensinya. Lain kalau dia melekat di dalamnya tubuh privat, menghina raja artinya menghina pribadi raja. Itu mungkin abad 7 dah hilang itu. Bahkan kalau kita belajar teori filsafat hukum itu, di abad-abad 13 itu kata konstitusi artinya hak membunuh raja. Jadi bayangkan pada waktu itu, bukan sekedar menghina raja, membunuh raja. Karena tadi raja itu pindah ke wilayah publik, maka dia mesti nggak ada baju di dia, mesti dibuka semua bajunya. Karena dia orang publik. The public man ini yang berhak untuk mempersoalkan dan netizen. Jadi jangan kalau netizen mengkritik itu dianggap sebagai itu pidana. Nggak ada pidana di bidang politik. Ini kan soal politik kan. Masa ada pidana politik? Politik itu berubah karena perubahan kekuasaan. Nanti ada balas dendam. Jadi saya mau pastikan bahwa hak berpendapat itu dimaksimalkan dan dijamin maksimal di ruang publik. Nah, kalau seseorang di ruang publik dihina oleh publik, nggak boleh dikriminalkan. Dan itu kebebasan mutlaknya di situ. Anda boleh caci maki seseorang itu, marah bahkan, Anda boleh tiba mulut Anda itu tiba di depan hidungnya, ada soal. Yang penting jari telunjuk Anda tidak tiba di ujung hidungnya. Begitu ada senduh, itu artinya Anda menghina otoritas tubuh privat. Maka Anda benar. Dan itu Presiden saya kemarin itu Macron dilemparin telur busuk itu enggak biasa saja. Biasa aja. George Bush dilemparin sepatu nggak ada delik di situ. Siapa lagi tuh? Donald Trump di China habis-habisan nggak kena delik. Kan itu konsekuensi dari orang publik. Kalau orang publik nggak boleh tutup-tutup kan? Ini mesti betul-betul ini respublika, ini urusan publik. Jadi nggak boleh ada teori penghinaan terhadap pejabat publik, itu ngaco. Yang bisa terhina itu tubuh privat kita, dignity kita. Pejabat publik nggak punya dignity. Presiden punya anak. Kapan presiden punya anak? Yang punya anak Pak Jokowi. Jadi kalau mungkin anaknya presiden nggak juga itu nggak masuk akal juga. Jadi tidak mungkin ada yang disebut ini istri presiden, ini anak presiden. Di dalam basa-basi diplomasi iya ini first lady itu. Tetapi secara hukum nggak mungkin presiden punya anak. Karena itu nggak mungkin juga anak presiden punya ayah kan begitu. Baik, ini saya melihat ada fenomena. Ya. Dulu kita mengenal dasin ansih, aktualisasi itulah yang menyebabkan eksistensi. Ketika ada sekelompok masyarakat ingin mengaktualisasikan ide pemikiran dan eksistensinya itu dalam bentuk kritik, dan kemudian kritik tadi dibaca sebagai kebohongan, dibaca sebagai kebencian, dibaca sebagai tendensi kepada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya saya ingin kaitkan, misalkan dalam konteks pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan orang kemudian dianggap melakukan kejahatan karena dianggap menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Terlepas ini juga debatable keonaran. Saya mau tanya, apakah kemudian ruang nalar kita itu tidak bisa eksis hanya karena belenggu bahwa segala hal yang berkaitan dengan aktualisasi ide pemikiran tadi akan menjadi kebohongan, akan menjadi sara, dan juga akan menjadi kebencian, sehingga kena pasal yang dalam pengamatan saya ini menjadi pasal langganan ya,
14, 15, 28 dan 15. Silakan terangkan. Ini banyak hal yang dalam waktu kemudian dievaluasi sebagai bukan kejahatan. Pada akhirnya begitu nanti. Jadi kita mesti antisipasi. Coba saya kasih ilustrasi ya. Yang paling klasik adalah membahas ide republik. Di dalam drama Shakespeare, Anda tahu ada lakon yang namanya Brutus, Julius Caesar. Di situ diterangkan Julius Caesar dibunuh oleh Brutus. Lalu kita caci maki Brutus. Wah, Brutus membunuh Julius Caesar. Belakangan kita evaluasi, kenapa Brutus membunuh Julius Caesar? Karena Julius Caesar mengatakan dia pemimpin republik, maka dia perlakukan orang secara setara. Keadilan dia tunjukkan. Brutus pegang janji Julius Caesar. Akhirnya Julius Caesar jadi seorang otoriter. Julius Caesar ini kaisar kan hidup kira-kira abad pertama atau abad pertama sebelum Kristus, 100 tahun sebelumnya. Julius Caesar mengkhianati ide republik, maka dia di-stab, ditusuk oleh Brutus. Sekarang di dalam riset belakangan, Brutus dianggap sebagai seorang yang berhak membunuh Julius Caesar. Karena Julius Caesar berbohong terhadap ide republik. Jadi Shakespeare mungkin akan bikin lakon baru supaya Brutus nggak disebut-sebut sebagai orang yang berkhianat. Yang berkhianat justru Julius Caesar. Karena itu istilah it is you Brutus, Anda ternyata ya. Oh memang Brutus memang saya, karena saya berniat untuk membunuhmu karena kau mengkhianati prinsip yang kita pegang bersama-sama. Brutus dan Caesar bikin perjanjian bahwa kita akan bikin republik ini baik. Caesar berkhianat, maka Pacta Sunt Servanda tidak berlaku lagi. Perjanjian ini tidak berlaku karena Rebus Sic Stantibus sudah berubah. Hal-hal yang diperjanjikan berubah. Itu prinsip di dalam hukum, di dalam prinsip hukum Pet must be served. Jadi ada hak etis untuk mempersoalkan peristiwa itu kriminal atau bukan. Dibunuhnya Caesar itu menunjukkan bahwa Brutus dan gengnya itu ingin menegakkan kembali etika publik. Gampang. Ya. Itu kan parameter yang digunakan adalah logika yang kemudian mengoreksi satu pandangan sebelumnya. Nah, ini ada konteks yang berbeda. Kita memahami hukum kita sangat legisme gitu, positivis, sehingga ya, hukum itu undang-undang. Dan kemudian ada pandangan yang menyatakan sepanjang secara legisme itu undang-undang masih ada, kebohongan, kedangan, kejahatan ya masih berlaku lah hari ini. Terlepas undang-undang itu sudah lama sekali tidak pernah diterapkan. Saya ingin tegaskan demikian. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 ini tidak pernah ada ya, kasus di era-era sebelumnya. SBY pun tidak ada, Megawati tidak ada, bahkan zaman Orde Baru tidak ada. Kemudian ada entah ini penyelundupan atau aktualisasi penerapan yang seolah-olah segala hal yang terkait dengan pendapat itu menjadi satu kebohongan. Dan memang seksi dengan pasal kebohongannya, ancamannya 10 tahun sehingga bisa menahan, walaupun sebenarnya bisa dengan pasal 27. Maksud saya, subjektivitas penegakan hukum yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan ini kan berbahaya bagi rakyat. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan penjelasan kepada penegak hukum? Hal-hal yang demikian itu bisa berdampak kepada hak dasar rakyat, hak konstitusional rakyat yang bebas menyampaikan pendapat di hukum. Oke, saya kasih ilustrasi dulu ya supaya kita ada real fact. Kira-kira sebulan lalu saya naik gunung ke Surya Kencana, Gunung Gede, Pangrango. Rakyat di situ, kepala desa di situ datang ke saya bilang bahwa kami mau digusur karena akan ada penambangan panas bumi di situ di kawah Gunung Gede itu. Saya bilang, terus kalian ngapain? Kami ketakutan. Terus dia tanya pada saya, ini kepala desa lulusan SD. Gini Pak Rocky, kalau saya foto seseorang yang lagi mengukur tanah kami, kena ITE nggak kami? Ada bayangkan, rakyat di sini sampai segitunya takutnya. Udah frustrasi. Jadi bagaimana hegemoni dari ITE itu masuk pada kepala desa yang sederhana, yang dia cuma ngurus kentang dan cabai sawit di situ, takut untuk motret. Jadi kenapa ada takut? Nanti saya dituduh menghalang-halangi pekerjaan. Dia sebut itu disosialisasikan sebagai proyek strategis Presiden Jokowi. Dipakai nama presiden di situ.
Jadi menyebut proyek strategis Presiden Jokowi, rakyat ketakutan, bahkan untuk melaporkan. Jadi yang Anda terangkan tadi itu udah berlaku sampai tingkat bawah. Undang-undang ini jadi monster. Padahal tadinya undang-undang ini dibikin untuk menghalangi transaksi elektronik yang merugikan negara. Nah sekarang transaksi elektronik dan bentuk korupsi nggak ada pakai cash, nggak pakai lagi undang-undang ITE itu kan. Jadi ini undang-undang yang sudah dipalsukan berkali-kali, justru dipakai sekarang untuk menghalangi orang itu. Konyol gitu kan. Ini undang-undang bungu itu. Problemnya bahwa lagi-lagi karena asas legalitas ada semacam saya menyebutnya otoritarianisme aparat penegak hukum yang berdalih pada adanya legalitas. Walau nanti pada praktik penegakannya muncul ada tangkap duluan, bukti belakangan, dan akhirnya ada semacam pemilihan dan penetapan pasal-pasal yang dikaitkan dengan pasal lain agar bisa melakukan penahanan. Contoh, kalau ini penghinaan kan bisa saja pasal 27 Undang-Undang ITE, tidak perlu pakai 28. Tapi saya melihat intensi penggunaan pasal 28, pasal 14 itu lebih tinggi karena memang ada subjektivitas di sana bisa untuk menahan. Sebenarnya fenomena apa ini penegakan hukum yang seperti ini secara filosofisnya? Kenapa tidak diambil prinsip minus malum? Dan minusnya aja, kenapa yang maksimalnya? Kan saya bisa pilih, ya saya tubuhkan yang paling lemah aja deh, bisa transaksi di ruang pengadilan. Kenapa bisa yang tinggi? Karena ada prinsip bahwa pidana terakhir itu adalah pidana pamungkas. Itu nalarnya bagaimana? Perselisihan antar warga negara dipasangkan pidana tertinggi itu ngaco. Jadi tak kapan berwarga hilang tuh. Fungsi dari percakapan itu untuk membatalkan pidana justru. Jadi kasih sesuatu yang bisa orang tahu, oke, ada kesalahan, tetapi jaksa karena dia bijak, dia tuntut aja yang paling lemah, bukan tuntut paling tinggi. Itu peradaban demokrasi begitu, supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap sebagai warga negara. Terus saya lihat jaksa sedikit, kita ragu, dia mau diapain tuh? Sama seperti lihat polisi sekarang, itu polisi lagi problem, sehingga dia takut lihat masyarakat sipil sekarang. Yeah. Jadi hal ini yang kalau itu didalilkan, kita masih hidup di dalam tradisi yang disebut sebagai inkuisisi. Pengadilan di zaman Romawi yang tuduh dulu suruh dia buktikan itu. Saya mau hukum mati Anda, buktikan bahwa Anda nggak akan mati, padahal udah mau dibunuh. Kan tesis itu masih berlaku pada praktek kejaksaan kita. Sifat inkuisisi, balas dendam, menghukum sekeras-kerasnya itu. Tubuh orang dianggap sebagai bagian yang harus dipamerkan di dalam ruang publik yang disebut the Festival of Torture. Abad 14 begitu, semua penjahat itu kalau dihukum kurang, dia mesti dipamerkan, digantung, dibakar. Festival of Torture, festival kekerasan. Ini negara Pancasila, bagaimana ada Festival of Torture? Ya, saya kutip fakta-fakta. Jadi ada semacam vonis publik dulu sudah diterima oleh terdakwa atau orang yang baru dalam tuduhan melakukan tindak pidana. Dan dalam proses persidangan bahkan tuduhan-tuduhan itu tidak dimunculkan dalam dakwaan. Saya kasih contoh kasus yang lain, tapi nanti saya kaitkan juga dengan kasus ini. Misalkan dalam kasus terorisme Ustaz Farid Ahmad Iqbal, itu ada tuduhan pendanaan terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang penjagaan pendanaan terorisme. Lalu itu difestivalisasikan ke seluruh publik melalui media, dan itu dari penyidik yang menjadi sumber. Dalam dakwaan di persidangan tidak ada pasal itu. Dan ketika ada 3 dakwaan, hanya 1 dakwaan. Nah, saya kembali kepada soal hari ini. Ini juga demikian. Ada core yang berbeda. Kalau memang ini core-nya ITE, semestinya lex spesialis fokus ke ITE. Kalau ada perbedaan pasal, paling ke 27, ke 28. Tapi ini seolah-olah ada motif ingin menjerat terdakwa kalau nggak kena pasal ini, cari yang terberat. Ada pasal ITE, ada pasal TOP, ada bahkan penistaan agama. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Itu yang kalau saya simpulkan, ini yang disebut the very philosophy of retaliation, pembalasan dendam. Ngapain kita sebagai warga negara mendendam? Kalau antara pribadi mungkin mendendam karena kultur. Ini urusan publik, itu ada dendam di situ. Kalau kita terangkan, Pak Jokowi berbohong nggak pernah kita laporkan ke pengadilan, paling kita olok-olok. Kami pernah juga di pengadilan negeri Jakarta. Hanya untuk apa? Supaya sadar bahwa presiden sebagai kepala negara berbohong pada publik. Semua rencana mulai dari IKN segala macam, untuk kereta cepat segala macam, anggaran yang macam-macam itu promosikan bahwa Indonesia masih bisa masuk investor 1.200 triliun padahal baru sifatnya MOU.
Kan kita tahu MOU itu bisa terbang juga pada akhirnya. Itu kan bohong semua kan? Tapi kita nggak persoalkan. Ya, ada dua konsep mohon untuk diterangkan agar kita tidak jatuh pada salah satu konsep yang kita hindari. Ada maksad, ada restart. Dalam konteks restart tentunya aparat penegak hukum itu menjadi abdi negara, bukan abdi penguasa. Ketika jatuh negara itu menjadi maksad, maka aparat penegak hukum bukan lagi menjadi abdi negara, tapi menjadi abdi penguasa. Apakah fenomena yang terjadi hari ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan negara kita sudah jatuh kepada maksad tadi? Ya berlangsung begitu. Bukti ada KUHP. Kalau dibilang apa isi KUHP sekarang, semuanya delik politik yang dihukum. Itu udah maksud namanya. Dan kalau restart, equality before the law, dan seringkali juga salah diterjemahkan. Equality before the law bukan kita rakyat sama di depan hukum, bukan. Kita rakyat yang tidak sama harus diperlakukan sama oleh hukum. Itu. Kan saya pasti nggak sama dengan Pak Jokowi statusnya itu. Tetapi hukum harus bisa secara sama. Jadi biarin aja ada keragaman, status seseorang pasti berbeda, kenapa mesti disamain? Yang harus sama adalah hak saya untuk minta diakses oleh hukum. Atau sebaliknya, hak saya untuk mengakses hukum. Di antara orang yang berbeda, aksesnya mesti sama. Itu namanya equality before the law yang sering salah dipahami mulai dari semester 1 mahasiswa kuliah filsafat. Ya, dalam konteks equality before the law ini, harusnya kan antara jaksa dengan terdakwa punya kedudukan yang sama. Salah satunya adalah dakwaan tentang kabar yang tidak lengkap. Tentu dalam konteks mendakwa dengan kabar yang tidak lengkap, seorang aparat harus mendatangkan kabar lengkapnya. Sebagai informasi, kabar yang tidak lengkap itu adalah unggahan buku yang ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2. Di sana memuat bahwa Saudara Bambang Trimulyono meyakini ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 Saudara Joko Widodo palsu. Tapi dalam dakwaan, ketika mendakwa Bambang Trimulyono dan Gus Nuril sebagai orang yang mengedarkan kabar tidak lengkap atau berlebihan, dalam dakwaan ini jaksa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan S1, hanya SD, SMP, SMA. Apakah ini juga berkaitan dengan equality before the law tadi? Ini ada rakyat yang beda-beda, bahkan dengan jaksa yang beda, tapi semestinya kan harus sama di depan hukum. Saya baca itu, bahkan buku pertama Saudara Bambang Tri, saya baca. Terima kasih. Pada waktu itu Pak Tito Kapolri bilang buku ini tidak ilmiah. Di depan TV One saya bilang Pak Tito bukan rektor Universitas Indonesia. Dia bukan the community of the professor. Yang boleh bilang begitu adalah sidang akademis, mengatakan itu tidak ilmiah, mestinya forum ilmiah, bukan forum Kapolri. Jadi dari awal buku itu saya anjurkan bawa ke UI, diuji di situ, bawa ke UGM, bawa ke Solo, diuji di situ, supaya dinyatakan statusnya, referensinya kurang, datanya palsu, metodologinya kacau, tidak ilmiah. Tapi sudah diputuskan oleh Pak Tito waktu itu, cek saya pernah menontonnya juga. Tito bilang itu tidak ilmiah, jangan diedarkan. Dari mana ada kesimpulan itu tidak ilmiah? Kalau begitu, bukunya Bung Karno, Menyambung Lidah Rakyat Indonesia, itu tidak ilmiah. Karena nggak pernah diuji di akademis. Isinya retorika. Ya, itu soalnya. Jadi semua buku itu kalau dibilang tidak ilmiah, itu hasil keputusan senat akademis, bukan hasil keputusan penguasa. Beda. Jadi standar berpikir kita juga ngaco. Karena benci pada seorang dan tidak ilmiah, padahal dia sendiri juga bukan ilmiah. Jadi hal seperti itu yang ingin saya ucapkan supaya semua buku itu harus disebut ilmiah sebelum dinyatakan tidak ilmiah. Yang menyatakan itu siapa? Ya orang ilmuwan, bukan pejabat, bukan jaksa, bukan polisi. Dan itu soalnya. Dalam hal ini ada satu buku yang saudara ahli juga sudah pernah membaca, bahkan ada dua versi. Jokowi Undercover 1 itu berkaitan dengan riwayat hidup Joko Widodo. Jokowi Undercover 2 itu berkaitan dengan riwayat pendidikan yang hari ini membawa terdakwa Bambang Trimulyono sebagai terdakwa dalam kasus ini. Namun pada saat yang sama belum pernah diuji dalam forum akademis dan belum pernah ada tulisan pembanding yang melakukan kritik terhadap buku ini.
secara otoritatif dia sendiri dalam kebenaran dan tidak bisa diganggu karena tidak ada yang uji, tidak ada juga buku yang mengkonfirmasi. Saya mau kaitkan dengan kebijakan era SBY. Mungkin saudara Ali masih ingat, terus tadi coba bikin buku namanya Heritage Chaos, dan itu secara elegan oleh Presiden SBY dibantah dengan buku, dan itu juga tidak berimplikasi pada hukum. Praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi hari ini? Itu namanya, kan SBY datang dari kalangan akademis, dia tahu dalil akademis dibantah oleh dalil akademis supaya dialektikanya muncul. Kan itu yang mestinya terjadi, yang nggak terjadi hari ini. Sehingga saya beberapa kali diminta untuk menentukan status akademis dari sebuah disertasi. Disertasinya, saya bukan PhD, tetapi setiap disertasi ada logikanya. Lalu saya bilang, mudah. Saya baca itu, satu waktu ada disertasi di bidang ilmu fisika dari seorang rektor di Universitas Negeri di Sulawesi. Pada itu, ini gimana kita juga dia palsu. Saya bilang gampang, saya baca. Saya baca logikanya itu. Saya bilang kok grammarnya keliru. Mestinya kalimat aktif, kenapa kalimat pasif gitu. Saya anggap bahwa ini dia nggak paham konteksnya. Saya bilang Google aja. Di Google terlihat bahwa itu kutipan dari sebuah tesis disertasi di Austin University Texas atau di mana itu. Yang dia copy paste, dia terjemahkan dengan grammar yang kacau. Karena bahasa Inggrisnya buruk. Maka ketahuan bahwa ini salah. Bongkar akhirnya. Dia dinyatakan sebagai ini palsu. Tetapi karena dia profesor, dikelilingi oleh staf yang juga ingin jabatan, dilindungi lagi ya tuh. Padahal otaknya udah buruk, mental udah kacau, kenapa dilindungi? Itu soalnya kan. Dulu orang protes, Saudara Rocky Gerung bukan dokter kok bisa disertasi. Kalau disertasi itu ada metodologinya, saya ngajar metodologi. Nggak perlu jadi dokter untuk paham logika. Baik. Soal semacam jadi balik di soal tadi, sebaiknya itu sebagai status akademis dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji di forum akademis, bukan di pengadilan. Satu lagi, kebenaran secara logika itu kan satu pernyataan secara logis, dan di antara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang agama tertentu, saya sebut Islam, dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak, kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Coba saya hati dulu ya, karena ini soal agama. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor dianggap profesor yang paling hebat di dunia. Dia meninggal dunia. Salah satu kajian yang dia buat adalah selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pun berubah dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking. Teori filsafat berubah, peradaannya berubah. Agama nggak bisa berubah. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah, waktu ditanya, ada percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong dalam doanya. Jadi kalau dia katakan bahwa kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa dan sumpah, dia harus dibuktikan. Dan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pandu, core of the core gitu ya. Ya, core of the core itu dimana dari bahasa Prancis, creme de la creme. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih yang punya izin ke rekan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya. Saya lanjutkan. Terima kasih Ali. Dalam persidangan yang sudah dilewati ya, dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini. Jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan.
Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan? Jadi akal dulu ya supaya ada konsep kurang kan. Gini. Di dalam logis, bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi hanya bisa ke kiri dan kanan, maka kita mesti bikin asumsi. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu jalan setelahnya. Nanti kita lihat lagi bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini diberang ke yang benar, yang benar diberang ke yang bohong. Kebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut seeking the golden of truth, seeking the golden of proof. Balikan bukan pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini, bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya, karena saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, panggil polisi saya bilang, ya memang iya, tidak paham Pancasila. Anda mungkin enggak, saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi. Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparat itu suka-sukanya ngerampok APBN. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada baca bendera, baca konstitusi. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Tidak terima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis. Yang akumulasi. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Begitu aja. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Lalu orang yang punya Pak Jokowi yang tidak sebenarnya bohong, kenapa dihukum? Kan banyak orang yang mempunyai dia dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Dasar etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur, bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya memperhinakan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di public policy. Kan itu yang kita mau cegah. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi. Dan nggak mungkin dipidanakan di partai oposisi itu. Karena itu adalah battle perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang ada oposisi, di situ terjadi maksa. Itu dasarnya. Baik, terima kasih saksi ahli. Saya lanjutkan untuk pertanyaan. Pengetahuan kami, pengetahuan saya pribadi secara pribadi bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial itu kan ada berbagai macam
jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra, ada sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli? Apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran? Dan kalau kita dalam persidangan hari ini, ya keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja, 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dihancuri. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu yang bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Dan apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram, segala macam. Yang ada pakai nama saya. Mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ini saya diamin aja, mau diapain, cuma nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan ya dia mainkan juga sebagai isu aja. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Oh Jokowi diajak lo, oh itu si Egi itu, oh apa namanya matanya belok karena pakai macam terus. Biasa aja kan. Kalau di sosial media itu nggak real, namanya juga sosial. Improvisasi itu. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar itu aja. Balas saja di situ. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang bawa sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, jadi main-main aja di sosial media. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli ya. Contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi yang disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya adalah kegembiraan, luapan ekspresi dan seperti itu. Tapi kalau seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi bahwa siapa yang memunculkan keonaran? Apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu? Saya belum pernah dengar reaksi Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu kan biasa aja. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, ngumpulin rekan-rekan sesama alumni segala macam. Kan itu semacam kecemasan individual orang itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ, age-nya ada di situ, total anxiety kalau bahasa psikologinya. Nah kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni ya, jarang-jarang bawa Pak Jokowi.
itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu, dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simpel sebagai permainan hermeneutis, usaha untuk saling menafsir aja, itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan oleh talk show? Kalau gitu kami yang ditangkap juga. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Mungkin Anda bisa panggil saya psikologi untuk kami bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah keadilan. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan diundang oleh Gus Dur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, betul atau tidak. Dan yang saya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat? Saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Kalau kita misalnya main judi ya. Kalau saya main judi, tail or head, apa namanya? Tail or head. Ya, kepala burung atau ya maksudnya. Biasanya kita bilang apa? Iya, kalau kita lempar yang jatuh kepala burung atau ekor burung gitu namanya. Peluangnya 50-50 selalu saya saksikan. Kalau dia sempurna itu komputasinya. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake, semuanya saya pasang di sini. Tiba-tiba yang jatuh adalah head. Saya ulangi lagi. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief, keyakinan latar belakang. Jadi keyakinan ini tidak rasional, tapi karena saya berkali-kali untung maka saya lakukan itu terus. Demikian juga dalam kasus dua terdakwa ini. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa dua ini adalah bajingan, dua ini adalah kadrun. Jadi background beliefnya udah ada di situ. Sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain, tapi enggak. Mereka itu lakukan itu karena dia kadrun, karena dia oposisi. Itu buruknya. Dan sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadrun, sebagai oposisi. Ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimanipulasi oleh cebong. Kan? Sudah ya. Jadi dual argumen itu diperlukan sebetulnya. Kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi sudah habis, ini nggak bakal sidang. Dan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60, 70%, sekarang 13%. Ada gunanya.
Satu waktu berbalik, orang berlaku lagi, bukan lagi. Jadi itu yang saya maksud, ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu apa namanya, nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari nawacita itu, dari asumsi sampai prakteknya ada pastinya nawacita. Saya baca semua ini. Itu apa kita mau buka? Ini buku palsu. Nah, sama statusnya. Polisinya ngaco kok nawacita itu nggak sesuai dengan jalan Jokowi. Kalau bilang Jokowi buku kampanye nawacita atau cita nawa. Yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis justru dikerubuti secara juridis, bahaya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya cukup 2 pertanyaan saja. Karena saudara public figure di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan, jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk ke bumi karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech. Ya. Saya ingin satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu. Apakah itu yang dimaksud ataukah ada betul lain? Tapi itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Ya cukup. Terima kasih. Itu soal bangsa, anjing, lonte, segala macam itu dia rasa itu biasa tuh kayak anjing. Bagi rokok lu tuh biasa. Di dalam era saya itu sangat merdeka kita akan gituan tuh. Udah berapa tahun menjadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak menjadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran. Itu namanya. Karena manusia adalah language using animal. Pengguna bahasa di dalam satu komunitas. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam satu komunitas. Ini memang. Jadi kalau saya ini kan baru berjumpa dengan Bang Rofi, saya sangat senang sekali. Tiba-tiba saya, Bang Rofi mau itu lonte, kalau ngomong saya nanya gitu, itu bagaimana? Ini kan soal karena saya anggap Anda datang dari era saya, waktu saya nggak kenal. Saya sudah ini anak tahun 80-an nih. Siapa aja? Nggak kesini saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, sudah. Nah, dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, dendam siapa yang dendam kepada siapa dendam? Bisa dijawab. Tapi kan disampaikan. Ini pasti dendam. Bukan, justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief, ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption yang biasa aja, boleh aja orang sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak. Berarti di sini yang dimaksudkan yang dendam adalah presiden. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. Baik. Baik. Saya lagi. Pertanyaan Satu kan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu perlu beda. Sistem penuntutan itu. Dilanjutkan, tolong teman-teman tertib bisa duduk nggak ya, supaya belakang bisa melihat sama-sama melihat, jangan berdiri gitu ya, nggak tertibnya sudah. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangan harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa. Jadi ini bukan tontonan ya, ini sidang. Jadi coba seperti ini di sidang sabu dan sebagainya, tempatnya tertib duduk rapi gitu ya, tidak bilang ya.
Baik, lanjutkan. Jadi kami kembali memberikan pendapat, baik ini Anda tidak bisa memberikan pendapat, tapi pertanyaan. Ya, saya bertanya. Baik. Baik, saudara ahli Pak Rofi Gurun, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Mbak Rofi, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa menit waktu. Jam berapa, Mas? Ya, jam 4 saya harus balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa, walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik, Bang Rofi, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya Pak Toto Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rofi, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang, kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir di sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rofi ya, dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Barreskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rofi gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya, istri saya Namo, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu, 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Pak Rofi. Terima kasih. Ketakuan Anda betul atau enggak? Ketakuan saya semakin bertambah, insya Allah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak soal. Ya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus bayangannya. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, seharusnya nggak ditangkap karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu, maksudnya tangannya kena gitu. Kalau cuma mencaci maki boleh, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, segala macam. Karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih, jadi presiden Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat, kan? Bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki ya? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah